warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Abdul dan Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Mari Baru Bida. Yang saya hormati Miss Abi dan Miss Yuli selaku kepala madrasah MTS Al-Quran Mari Baru Bida. Yang saya hormati Dewan Guru MTS Al-Quran Mari Baru Bida. Yang saya hormati kedua orang tuaku yang ada di rumah, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Al-Tafnisa, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Mari Baru Bida. Hari ini saya akan mendiskusikan tentang ikhtiar dan tawakal. Di sini di cabang pertama saya akan menjelaskan tentang ikhtiar. Apa sih pengertian ikhtiar? Jadi di sini ikhtiar yaitu menurut bahasa memilih dan menurut istilah usaha sungguh-sungguh seorang hamba akan memperoleh yang dikehendaki. Terus di sini ada dalil nakli. Dalil nakli terdiri dari ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Al-Jumu'ah ayat 10. Terus di sini juga ada bentuk perilaku. Bentuk perilakunya ada bekerja keras, tidak bergantung. Jadi kita itu ikhtiar itu harus bekerja keras, tidak bergantung terhadap orang lain, dan rajin belajar walau tidak ada tugas. Itu termasuk contoh perilaku. Walaupun kita tidak ada tugas dari ibu guru, kita masih tetap wajib untuk belajar. Terus di sini juga ada tawakal. Pengertian tawakal yaitu berserah diri kepada Allah, terus juga menyerahkan. Yang termasuk tawakal itu berserah diri kepada Allah. Terus di sini ada contoh perilaku tawakal yaitu dicontohkan pada sifat Nabi Muhammad. Dampak positifnya meningkatkan keyakinan, mengurangi beban pikiran. Di sini juga ada dalil-dalil naklinya yang termasuk dalam yang ada di dalam sifat tawakal, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 159, An-Nisa Al-Maidah ayat 23. Di sini ada sifat sabar. Sifat sabar, pengertian sifat sabar yaitu menahan atau mencegah atau tabah. Juga menurut istilah menahan diri dari kegundahan dan rasa emosi. Jadi ketika kita mau marah, kita harus sabar. Dengan caranya ketika kita marah itu agar kita tidak semakin emosi, maka duduklah. Jika masih terasa ingin marah, maka berbaringlah agar kita bisa sabar. Di sini dalil nakli terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 menjelaskan tentang sabar, dan Luqman ayat 17, Ali Imran ayat 20. Di sini juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu bergaul dengan teman-teman yang baik. Jadi ketika kita sabar, maka kita mempunyai dampak positif. Kita itu berteman dengan teman-teman yang baik. Terus di sini ada ciri-ciri sabar, yaitu sabar menghadapi maksiat. Maksiat apapun, mau maksiat hati, maksiat lisan, dan maksiat perbuatan. Terus di sini ada syukur. Pengertian syukur yaitu biasa arti syukur itu berterima kasih kepada pemberian, berterima kasih. Menurut istilah yaitu memberikan pujian dengan cara taat kepada Allah. Jadi syukur ini biasanya kita bersyukur kepada Allah. Terus di sini ada dari lapinya terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 17, surat Al-Baqarah ayat 152, surat An-Nahl ayat 119. Juga ada bentuk dan dampak positifnya. Dampak positifnya kita mendapat nikmat dari Allah, dan bentuk-bentuk dan contoh-contohnya ada selalu mengucap alhamdulillah. Jadi contoh sabar itu kita selalu mengucap alhamdulillah kepada Allah. Terus kita ingat kepada Allah dan tidak pernah mengeluh, mensyukuri apa yang diberikan Allah. Terus yang terakhir adalah qanaah. Qanaah yaitu pengertian dari qanaah yaitu menurut bahasa suka menerima
atau rela. Terus di sini menerima keputusan Allah. Dalil naklinya terdapat pada surat An-Nisa ayat 32 dan contohnya tidak mengeluh. Jadi kita tidak dengan pemberian apa yang telah Allah berikan dan apa yang telah Allah telah berikan kepada seluruh manusia yang ada di bumi, itu kita tuh tidak mengeluh kepada pemberian Allah, kepada takdir Allah, dan juga kita tidak marah. Itu termasuk contoh-contoh dari sifat qanaah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.